Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita akan mengevakuasi motor Jupiter Z1 ataupun Vigoboss. Ini motornya Vigoboss. Nah, keluhan di sini yaitu motornya ngelitik. Setelah saya cek, karena ngelitiknya di bagian depan, makanya saya terlebih dahulu buka bagian belakang. Bagian depan sini, setelah saya buka ternyata di sini tuh kering. Berapa itu? 10? Nah, pasang deh. Tak prank dong. Hah? Nah, kita akan coba nyalakan terlebih dahulu ya untuk suaranya, teman-teman, biar dia paham suaranya. Ini ketong kenceng ya, tuh ketong kenceng banget, nggak ada robrak sedikit pun. Cuma di sini dia kering. Aturannya kan dia basah oli seperti ini. Nah, ini basah namanya, tapi ini kering. Nih, seharusnya di sini oli muncrat. Teman-teman bisa mengamati ya nanti ya. Ini saya nyalakin untuk suara. Kelihatan jelas oli tidak naik ya. Tuh, seharusnya pada lubang bagian atas dia itu harusnya deras olinya, tapi di situ enggak. Ini berarti oli tidak naik. Dan ada suara ngelitik. Motor nggak bisa langsam. Nah, ini permasalahannya apa? Saya tidak tahu, kita bongkar terlebih dahulu. Untuk permasalahan seperti ini kita bongkarnya dua ya. Pertama, kita untuk mencari suara ngelitiknya. Yang kedua, kita evakuasi bagian jalur olinya. Nanti kita akan buka blok sebelah kiri kanan, karena pompa olinya ada di sebelah kanan, sama filter olinya kita akan cek seperti apa. Ini permasalahan di mana? Ini motor kelihatannya habis turun, tapi udah agak sedikit lama. Packingnya udah tidak baru lagi. Ini kelihatan packing baru, cuma tidak baru lagi. Oke, kita akan next untuk pembongkarannya. Nanti teman-teman bisa cek untuk permasalahan-permasalahan jika menjumpai perihal seperti ini. Oke, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Ini motor udah kita bongkar ya, udah kita bongkar di bagian blok kuplingnya. Terus yang kedua kita udah bongkar bagian general. Yang ketiga kita ambil tusuk sate satunya ini, atau baut apa ya, baut ancernya yang bagian untuk memancurkan si oli, yaitu bagian atas. Nah, ini olinya itu dari sini, jalurnya naik, nah ke sini, di jalurnya kita lepas untuk nanti melakukan pembersihan daripada kita membongkar seluruh bagian sini. Tuh, nanti kita akan semprot-semprot menggunakan kompresor dan cuci menggunakan bensin. Terus di sini plat besinya kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu supaya dratnya itu agak sedikit panjang, supaya tidak bisa membaut dengan kuat. Jadinya ini dilepas terlebih dahulu supaya bautnya biar lebih dalam, untuk menghindari kelondotan seperti itu. Lalu ini dibaut lagi. Nah, untuk kita pompa oli kita lepas terlebih dahulu untuk pompa olinya. Nah, ini karena kita akan melakukan proses pembersihan, kita cek untuk saringan oli seperti apa. Saringan oli dia masih bersih ya. Nanti kita lebih bersihkan lagi. Di bagian bawah sini dia bersih. Kan ini motor belum pernah bongkar ya.
Untuk bloknya dia belum pernah bongkar, masih bawaan pabrik, masih bagus banget. Kita lepas ini pompa olinya karena kita akan melakukan pembersihan, jadi kita lepas semuanya. Untuk baut kecil ini hati-hati ya, karena ini biasanya dari pabrikan baut kecil dalam mesin itu menggunakan lem masangnya tuh, jadi keras banget, makanya hati-hati. Kuncinya yang bagus untuk melepas baut ini supaya tidak londot ya. Diketrok dulu, lalu baru dilepas. Oke, untuk pompa oli yang dalam mesin ini dia naik, ini masih bagus banget ya, tuh naiknya dia masih bagus. Tuh, ini harus halus ya. Kita coba kasihkan oli. Lalu atasnya kita bersihkan, ini kita usap terlebih dahulu, nanti ini kita putar. Tuh, naiknya dia masih kencang, masih deras ya. Tuh, ini pompa oli nggak ada masalah, cuma berarti ada kesumbatan di area yang lain. Cuma nanti kita akan bersihkan. Ini bekas packing, ini masih blok masih bagus banget, jadi bersihkan saja lalu packing baru, jangan dilem ya, hindari lem ya. Ini nanti kita bersihkan. Kita akan melakukan penyemprotan. Kita semprot dari sini boleh, dari sini juga boleh, terserah. Biar rapet guys, rapet sih, berarti bagian bawah kita gunakan bensin ya untuk membersihkan. Sebentar saya tak cari bensin dulu. Oke, bensin udah dapat, ini kita bersihkan di sini, area di sini dulu, area pompa olinya, dan pompa olinya juga kita cuci, pastikan bersih ya. Olinya dipisah kalau nggak mau ganti ya. Kalau mau ganti yo nggak usah pisah, nggak apa-apa. Kita bersihkan. Kita semprot ya. Kita taruh tempat yang aman karena giginya atom, takut jatuh nanti rusak. Oke, untuk sini kita semprot dulu. Semprot. Jadi ya, ini kita semprot. Jangan lupa di sini ditutupin ya. Nanti olinya itu malah ke badan kalau nggak ditutupin. Ditutupin. Tuh.
Oke, kita coba sekali lagi. Tutupin lagi. Semprot bagian bawah. Ini mesin bersih ya guys, ini mesin bersih. Kenapa oli tidak naik? Cuma dia motornya hitam karena udah jarang ganti oli mungkin. Terus kemudian saringan oli, ini sebenarnya belakangan belinya nggak masalah. Ini. Oke, udah bersih saringan olinya. Taruh jok atas. Nah, untuk kompresornya kita kasih bensin seperti ini guys. Ya, kompresornya kita kasih bensin sampai penuh. Terus. Buat nembak si lubangnya. Kok bok-bok ya? Terus kurasa cukup. Terus kita semprotkan bagian yang tusuk satenya ini, kita lepas. Jangan lupa lubang bagian atas ini kita tutupin. Lalu bensin taruh sini. Kita lihat bagian belakang. Dia mampet guys, nggak mau bolong. Aduh, ini ada apanya di dalam ya. Kita coba lagi. Kita semprot bagian belakangnya. Sebenarnya ada apanya ini bagian dalam ya. Nanti setelah dibersihkan, yang kita ganti yaitu yang wajib diganti yaitu filter oli yang pertama, yang kedua seal bak kopling, ya, yang ketiga packing. Itu ya, sampai bolong. Karena motor ini tidak pernah dibongkar, belum pernah dibongkar bagian sampingnya, otomatis itu karena keraknya yang terlalu membandel. Hujan guys, udah temen hujannya. Oke, terus sampai berlubang dianya. Nah, aduh, tangannya bisa temennya ya. Berlubang ya. Kamera taruh jauh aja supaya tidak terkena bensin. Ini udah kita gunakan selang ya, kita udah gunakan selang supaya anginnya tidak bocor. Di sini kita semprot pakai semprotan, itu malah angin nggak bisa keluar.
Tuh, angin nggak bisa keluar sama sekali, ini bahaya ini malahan. Tuh, berarti permasalahan di sini guys. Tuh, angin nggak bisa keluar sama sekali, padahal ini kompresor penuh. Udah pakai selang, kita tekan, malah selangnya mau meledak tuh. Malah besar banget selangnya. Berarti fix. Ini ada kerusakan di ada yang mampet di bagian sini. Fix kita ini terpaksa kita bongkar keseluruhan daripada motor ini. Soalnya nggak bisa bolong ini guys. Waduh, entah apa yang merasuki di jalur oli ini. Aduh, bahaya ini. Yaudah, ini kita bongkar saja total. Saya next saja untuk pembongkaran. Nanti kita akan kasih lihat untuk permasalahannya seperti apa yang terdapat di bagian sini. Karena jalur olinya kan di sini. Oke. Oke, teman-teman, ini bloknya udah kita lepas untuk blok pistonnya. Setelah kita bongkar, ternyata packingnya yang menyumbat di area saringan oli. Saringan jalur oli, jalur olinya. Di sini tinggi banget ini. Packingnya dia apa ya? Caranya ini timbul, melotot ya, apa jenis? Kepepeh bahasa Indonesianya apa nya orang ngerti lah. Intinya packingnya melotot. Jadi ini timbul akhirnya menyumbat di saringan olinya. Menyumbat di jalur oli, pantesan disemprot dari depan nggak bolong, semprot dari sini nggak bolong, ternyata packingnya yang menyumbat. Ini tinggal kita bersihkan, nanti kita bikinin packing yang bagus, kita bikinin saja. Nanti kita akan bikin untuk packingnya supaya kita custom jalur oli ya, custom jalur oli di sini supaya olinya dia lancar. Untuk piston, kemungkinan yang ngelidik ada di pistonnya. Ini karena nggak suruh ganti, nanti kita akan pasang lagi saja untuk pistonnya. Kemungkinan suara ngelidiknya nggak hilang. Terus yang tidak bikin langsam itu klep X-nya ini, klep bagian X-nya ini nggak ada spasi. Nah, kan udah netral, ini klep X-nya nggak ada spasi. Untuk in ada spasi tapi sedikit banget. Jadi kemungkinan nggak bisa langsam ada di klepnya. Saya harap hanya itu, tinggal kita melakukan penggantian packing karena ini hujan, nunggu reda dulu buat kita belanja. Sama yang lain, filter oil juga kita ganti, seal bak kopling juga kita ganti juga supaya lebih awet motornya. Seperti itu ya. Tinggal hujan reda baru kita akan belanjakan. Oke. Kita next lagi saja. Untuk permasalahannya udah kelihatan, nah di sini buat olinya tidak naik. Makanya hindari pembelian packing yang apa ya, empuk banget kayak lo apa jenis lah. Kan ada packing yang hijau-hijau itu empuk banget. Itu untuk bagian blok magnet apapun blok kopling dia bagus. Tapi kalau untuk area sini gunakan packing yang bersifat keras sehingga tidak timbul seperti ini. Kalau timbul, ini menyumbat di jalur oli bagian sini. Ini kan jalur olinya yang menyumbat di sini. Ini bahaya. Ya. Saya sudah pernah menjumpai di motor Mio, oli nggak naik. Piston baru ganti beberapa bulan udah rusak lagi karena ini. Makanya hati-hatilah ya teman-teman. Jika belum menjumpai ya saya sampaikan di sini. Kalau udah pernah menjumpai ya alhamdulillah seperti itu. Karena pemasangan motor kan beda-beda. Ada yang oli tidak naik karena tersumbat. Ini betul tersumbat, tapi kadang tersumbat kotoran. Ini tersumbat packing. Ya, kadang ada yang oli tidak naik, pompa olinya yang rusak. Kadang ada oli tidak naik, filternya yang terlalu kotor. Bisa jadi. Makanya permasalahan motor itu beda-beda. Makanya setiap saya pembongkaran, insya Allah saya akan sampaikan, teman-teman menjadi pengalaman bagi saya dan teman-teman subscriber semua. Oke, hindari packing yang bersifat empuk. Oke, ya nek yang lain empuk-empuk mungkin enak, cuma kan kalau yang ini kan tidak enak kalau empuk ya, sakit hati ini masalahnya. Ini kalau dibiarin lama-lama piston rusak, kelepengan rusak, motornya total akhirnya. Untuk di sini kita bersihkan, kita benerin, motor insya Allah masih selamat. Cuma udah ngelitik, motor tidak berasap, cuma pistonnya ngelitik karena pistonnya agak sedikit mengecil kemungkinan karena olinya kurang. Seperti itu. Makanya hati-hati
hindari packing yang bersifat empuk. Oke, ini tunggu hujan reda dulu baru kita akan melakukan belanja untuk spare part yang lain. Oke, ini motor udah kita rakit kembali ya, cuma tadi perakitannya sama penggantian packing nggak saya video karena tadi ribet, ada orang servis juga jadi nggak sempat. Ini sudah review untuk akhirnya saja ya. Tadi packing kita belikan ya, kita bikinin menggunakan gardus yang keras ya, jangan gardus yang empuk, nanti malahan mampet lagi. Terus di bagian jalur oli kita jahit, kita taruh jalur oli lagi ben supaya ini lebih mantep kayak bagian packing, bagian jalur oli kita kasih jalur oli juga pada bagian packingnya. Untuk yang depan sini untuk yang depan sini nggak kita ganti ya. Untuk yang lain nggak ada masalah sih sebenarnya. Filter oli kita baru, kita akan nyalakan. Olinya udah mancur deras. Tuh, kita taruh di bawah ada piring ben supaya oline ora mamprot. Kelihatan ya. Wih, mantap. Sudah bisa langsam, suara ada kritik-kritiknya ya karena pistonnya yang rusak, kita nggak ganti piston soalnya. Jadi jadinya seperti ini. Ini kita jangan betulin oli saja ya, betulin jalur oli, nggak dimatiin, lupa olinya habis nanti ya. Seperti itu, semoga bermanfaat ya. Untuk analisa oli motor Z1 tidak naik, ternyata packingnya yang bodol. Padahal motor ini baru operasi standar. Tadi saya kerik pistonnya kan, kubahnya kita bersihin sampai kinclong banget seperti ini, sampai kinclong. Kubah saya bersihin kubah sampai kinclong seperti ini. Teman-teman usahakan ya biar motornya enak. Sama pistonnya juga kita kerik, juga bersihkan sampai kinclong seperti ini juga. Ternyata belum ada tulisan oversize-nya. Kemungkinan berarti motor belum pernah dibongkar. Berarti pertama bongkar di tempat saya, katanya keduman perawan iki. Wis ora apa-apa. Sing penting garape mair maksimal insyaallah awet. Oke, semoga bermanfaat ya dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati teman-teman subscriber semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kurang paham, silahkan tanyakan di komentar. Ini sebenarnya bukan tutorial ya, review masalah sebenarnya. Cuma kita bersihin tok sih, kalau kerusakan kan kebanyakan kita ganti ya. Tapi ini kan kita cuma servis tok. Ini barnya servis, bukan mengganti ya. Ini servis jalur oli. Alhamdulillah udah kenceng, olinya digas udah muncrat, udah maksimal kembali ya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman subscriber semua. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk setelah ke servis, untuk mesin ada suara ngelitik ya, tetap ya, karena itu pistonnya yang rusak. Kalau ciri-ciri piston rusak itu ketika
ketika digas dia tetap ada suaranya. Tir, nah, tir, tir. Nah, mengikuti alunan gas suaranya. Itu pistonnya yang rusak. Tapi kalau langsung nggak ada suara tapi gas ada dering seperti itu, kemungkinan kelepnya. Langsung dia kadang halus kadang enggak, tapi juga dia ada suara trik.